ini ada pertanyaan berikutnya. Nah ini pertanyaannya menarik ya. Jadi dari Bu Fatma, gimana sih caranya untuk mendapatkan tim baru? Soalnya kalau yang ditawarkan itu menolak karena alergi MLM. Nah ini nih pertanyaannya apa? Karena alergi MLM, mungkin ada juga beberapa yang menemui kendala yang sama. Ya silakan Bu. Kalau Maca MLM, jadi kembali ke hukum, Maca juga tidak terlalu paham banget agama. Maca bukan dari anak apa itu namanya yang dari keluarga agama banget ya. Setahu Maca kalau owner bilang kalau MLM yang owner bikin itu selalu Maca jelaskan ke orang bahwa ada produknya. Jadi kita tidak hukum jual beli menurut Islam, kita nggak ada pemaksaan. Itu kenapa di kenapa di MLM kita ini tidak haram, ibu gitu. Kita bilang ke customer karena kita itu barangnya itu ada manfaatnya. Jadi kalau yang haram itu nggak ada manfaatnya, money game aja, sistem aja, asal bonus aja yang kita dapat, tapi barangnya nggak jelas. Sedangkan MLM yang selalu dibikin owner Bapak Muhammad Daud, barangnya selalu ada manfaatnya ke orang gitu. Terbukti bahwa orang itu kadang beli EC dulu, baru dia join di MLM kita. Mesti kalau ada orang Maca beli EC, Maca tidak memaksa beli paket. Aku pengen nyoba dulu. Maca bahasanya gini ya, biar orang itu mindsetnya bahwa produk kita keren. Maca selalu gini bahasanya. Oh iya ibu, biasanya member saya itu nyoba dulu Bu. Mereka biasanya ada hasil, mereka join, kebanyakan yang join di saya. Jadi orang, wah berarti bagus ini produknya gitu. Jadi Maca tidak memaksa ya orang pengen beli ecer, sedang kita tawarkan orangnya tetap beli ecer. Bahasa Maca selalu, oh nggak apa-apa Bu, coba aja dulu. Biasanya member saya kebanyakan nyoba dulu, mereka ada hasilnya baru join. Nah seperti oh iya Mbak gitu. Nah satu ada manfaatnya, terus kita tidak memaksa, tidak ada pemaksaan. Jadi ini harganya segini, harganya 100.000, dapat 2 botol propolis, dan hasil propolis itu nyata, bisa dibuktikan, banyak testimoni dan sebagainya. Nggak ada pemaksaan, nggak ada tutup poin, nggak ada kejar target, sesuai ibu setuju, ada transaksi. Nah itu kalau Maca bicaranya ke orang. Dan apalagi Basu sekarang owner mengurusi syariahnya, itu jelas sudah gitu. Oke ya, jadi tadi salah satunya mungkin trik yang dari Bu Maca sampaikan itu ya jangan terlalu memaksa juga ya kalau kita nawarin orang. Mungkin salah satunya juga orang alergi nih sama yang namanya MLM. Ada beberapa pengalaman sebelumnya mungkin diajaknya nih dipaksa kali ya. Dipaksa, hard selling. Balik ya, hard selling seperti itu. Betul, jadi mungkin juga menjadi inspirasi juga nih buat Bapak Ibu Mitra Basu ya, nanti kalau misalnya untuk memprospek supaya lebih lebih soft selling ya, jadi nggak terlalu memaksa juga. Jadi memang ada saatnya ketika mereka belum mau ya, kita akan follow up lagi di kemudian hari. Jadi jangan hanya fokus ke orang tersebut ya. Benar, jadi orang sendiri yang ngejar nantinya, orangnya sendiri. Betul. Ya betul sekali Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih yang menarik dari Ibu Margareta. Ini ada nggak trik-trik penempatan titik untuk ditaruh di jaringan? Bener banget, pinter pertanyaannya. Ini pasti Ibu Margaret penasaran Maca kenapa dapat 50 juta mau ketiga, keempat ya Bu ya. Kalau Maca memang beda dari orang-orang lain gitu. Maca lebih mementingkan bonus Maca dulu. Kenapa? Karena Maca juga mengajari ke mitra Maca, jangan menjanjikan limpahan jaringan dulu. Kadang kan ada orang, ayo join ke saya kasih limpahan, kasih jadi bangun tusuk sate gitu. Kalau Maca enggak ya, Maca itu bangun 7HU Ibu atas nama Maca sendiri. 7HU Maca secara ini ya, jaringan secara sempurna ya, 7HU-nya ya. Terus kemudian baru menempatkan member kanan kiri dan semua posisi di masing-masing 7HU. Maca tidak menaruh kanan kiri aja.
Jadi masing-masing di 7HU Maca kasih, dan sampai menemukan bibit sukses. Bibit sukses itu apa, Ibu? Saat dia order 2 paket, kemudian 5 hari order lagi, seminggu order lagi. Kita lihat, kita pantau dia aktif banget, entah di grup, entah di medsos, itu berarti Maca golongkan beliau adalah bibit sukses. Maka Maca agak tidak naruh lagi member baru di titik Maca yang itu, yang sudah ada bibit sukses. Maka kalau Maca closing, Maca taruh lagi yang di titik belum ada bibit suksesnya, Ibu. Nah, di situ terus seperti itu. Nanti ininya apa itu sistemnya Maca seperti itu, terus menempatkan bibit-bibit sukses sampai menemukan bibit sukses, terus berulang seperti itu, Ibu. Maka Maca bisa tembus sampai segitu. Mengenai limpahan, Maca selalu jelaskan, saya tidak menjanjikan limpahan jaringan. Kenapa, Ibu? Terkadang member itu kurang terima kasih ya. Kenapa? Kami kadang udah dikasih limpahan. Maca lihat teman-teman member Maca yang menggunakan teknik tusuk sate, mereka itu mensukseskan membernya dulu. Maca ya tujuannya sama, mensukseskan member dengan support Maca ya. Satu, support mungkin hadiah, challenge hadiah buat mereka yang mengejar. Maca sering ngasih hadiah, ngasih challenge, ngasih duit. Mereka sering ngomong bala-bala duit dari Maca. Nah, seperti itu. Jadi Maca lebih ke sananya, lebih ke waktu Maca. Maca lebih aktif di grup. Maca lebih keliling ke kota-kota Anda, lebih seperti itu daripada menjanjikan limpahan kaki. Karena pada dasarnya kalau dicontohkan, teman-teman, kita mencontohkan menjanjikan limpahan kaki, mereka kadang kerja santai. Jadi nggak kerja maunya minta limpahan terus, maunya dikasih aja, nggak mau kerja. Nah, di situ kita kayak ngajarin anak kita menjadi malas, nggak mau kerja, jadi menunggu limpahan saja. Nah, Maca selalu menjawab seperti itu. Saya tidak menjanjikan limpahan, saya mengajarin teman-teman untuk kerja keras dibayar pantas. Bisa ditanyakan satu persatu di luar sana orang sukses, pasti mereka prosesnya itu bekerja keras. Insya Allah kerja keras itu, Maca selalu dia bilang dibayar pantas. Allah pasti melihat orang yang bekerja apa orang-orang yang mageran, suka tiduran aja. Siapa yang mau bayar kalau kitanya tiduran, mageran, mendambakan rezeki yang tiba-tiba datang enggak ada. Kerja keras insya Allah dibayar pantas, itu tadi kata Maca. Situ. Ya, semoga menjawab ya untuk pertanyaan jaringan ya. Jadi kalau Bu Maca sendiri bilang, jangan pernah menjanjikan ya untuk memberikan limpahan ke mitra kita sendiri biar mereka juga bekerja. Oh ya, ini di sini kan ada yang tunjuk tangan ya, ada beberapa. Nah, boleh nih untuk di sini Bu Haryati, Pak Imran, Bu Sukaina, kalau ada pertanyaan ditulis dulu supaya kita bisa pilih ya. Karena kalau misalnya nanti sama, kita tidak bacakan lagi. Jadi supaya lebih efisien waktu juga ya, dan juga supaya bisa kita pilih ya pertanyaannya juga ya. Oke. Selanjutnya tadi ada yang bagus juga nih Bu, dari Pak Sadam. Jadi Pak Sadam ini bertanya soal kalau laki-laki yang berbisnis, nah ini bagusnya jualan apa selain kopi? Mungkin kebanyakan kan Basu ini kan kosmetik ya, skincare kosmetik, terus juga yang buat kecantikan gitu. Nah, gimana nih kalau buat mitra laki-laki, Bu? Mitra laki-laki selain kopi ya, kalau menurut Maca sih namanya laki-laki itu apalagi pesonanya, makanya mitranya Maca ada laki-laki banyak, namanya Afebi, Indra yang Maca iniin, yang Maca apa Kak? Maca kerja Kak, mama. Mereka itu justru dengan jual produk kecantikan, biasanya perempuan itu suka ininya capernya ke laki-laki ya. Jadi itu justru tunjukkan pesona kalian, aku gituin. Kalian itu harus ganteng gitu, harus ganteng gitu. Pokoknya kalau gemuk berusaha kurus penampilannya gitu, supaya orang itu join. Terkadang
bukan tertarik sama produknya, tapi pengen caper ke kalian. Kayak gitu Maca ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman jual produk kecantikan, nggak masalah. Justru terkadang perempuan-perempuan joinnya ke teman-teman, bukan ke yang perempuan. Biasanya perempuan itu ada irinya gitu sesama perempuan, itu wajar ya. Tapi kadang kalau laki-laki nggak ada iri mereka. Nah itu tunjukkan pesona kalian di situ gitu Maca. Nggak apa-apa, jangan malu Bapak. Insya Allah Bapak nanti sambil nyetir mobil baru tin gitu di tetangga, pamer di tetangga, wah ini bapak-bapak jualan kosmetik ternyata bisa beli mobil baru nih disponsori Basu gitu. Intinya tidak malu. Maca selalu bilang ke tim bahwa gunakan layaknya orang gila. Jadi orang gila itu meskipun dihina, dicaci maki, diapain nggak denger, mereka fokus aja apa yang mereka lakukan gitu, nggak usah peduli sama omongan lain. Maca bidan dulu, Maca jualan kosmetik, itu Linda sekolah mahal-mahal jual tanpa warisan, sekolah bidan, jualannya tetap jualan kosmetik gitu. Saya ya orang tuanya ya udah nyekolahin, jualan kosmetik semprot-semprot gitu. Maca naik sepeda KZR waktu itu ya, ban mau lepas juga. Namanya orang nggak punya waktu itu. Tapi Maca tidak malu teman-teman. Di situ Maca suka Maca dihina, dicaci maki, suka. Maca yakin nanti saya bakal buktikan bahwa saya sukses. Saya buktikan bahwa saya bisa beli impian saya dengan bisnis ini. Justru suka Maca kalau dihina, itu semakin menantang. Itu motivasi, hinaan itu adalah motivasi kita gitu. Ya oke ya, jadi walaupun laki-laki juga nggak masalah ya Bu ya jualan produk kecantikan gitu. Meskipun dihina juga. Ya tapi zaman sekarang juga laki-laki juga kayaknya juga pengen punya penampilan yang bagus ya. Jadi ya tetap ya sambil menawarkan, sambil konsumsi juga produknya supaya jadi testimoni produk berjalan. Ya nggak Bu? Iya kan? Oke ya. Oke, saya pilih lagi. Masih ada nggak nih? Oke. Oh ini mungkin lebih ke, ini ada pertanyaan dari Pak Eki. Jadi misalnya cara memantapkan orang untuk terjun ke bisnis Basu, misalnya awalnya dia tuh cuman tertarik sama produknya, jadi pemakai aja, tapi gimana caranya supaya meyakinkan udah ikut bisnis aja Bu? Pemakai aja. Nah itu penting banget. Itu barusan gagal fokus owner kayak komen Budian. Apa itu namanya? Pemakai aja ya. Itu Maca sering bilang ke member, justru teman-teman jangan bergantung sama orang yang gini. Maca diajarin owner bahwa customer tetap kita itu bukan yang beli produk cocok beli terus tapi bukan member. Customer tetap kita itu adalah member mitra ya. Jadi wajib kita prospek orang yang suka beli, dijadikan member wajib. Kenapa? Karena customer tetap tapi dia bukan member. Ada produk baru nih, contoh MLM baru atau produk baru yang iming-iming lebih bagus apa, pasti mereka pindah mencoba yang baru. Sedangkan kalau apa itu namanya, dia sudah mitra, pasti cinta dengan produk Basu. Contoh ada produk lain lagi, pengen nyoba lagi, ada lagi pengen nyoba lagi. Itu kalau yang mitra. Caranya gimana supaya orang yang nggak mau jadi mitra terus kemudian mau diajak? Kalau Maca pribadi pernah mengalami seperti itu. Maca dapat Rada yang sekarang 450 juta di Basu, sekarang 511 juta dia. 9 bulan di Basu sudah dapat 511 juta. Orang Pasuruan. Maca dapat Rada nggak langsung, melalui perantara. Perantara itu adalah customer tetap. Beliau sudah PNS bidan, ada di beliau punya gaji besar, nggak mau di bisnis ini, tapi cocok, suka sama produknya. Maca Maca prospek, ayo Mbak join, nggak mau katanya tadi. Kenapa? Saya suka produknya tapi saya nggak bisa ngejalanin. Biarlah bonusnya kamu ambil aja katanya. Ih sayang Mbak gitu, daripada ini nggak apa-apa lah
saya daftarkan, saya cukup nomor rekening aja gitu. Nggak usah gitu, seadanya nggak usah gitu. Kalau gitu KTP sama nomor HP, apalagi di Basu ya, cukup nomor HP aja itu bisa kita cairkan lewat Dana itu cuma butuh nomor HP aja, nggak butuh rekening. Kita ambil nomor HP-nya aja, kita daftarkan namanya, foto KTP aja, kemudian nggak apa-apa nanti saya postingkan khusus untuk calon member yang dia tidak tertarik sama bisnisnya, tidak mau menjalankan bisnisnya, kita permudah, yaitu kita postingkan. Dia sering beli kalau Maca, meskipun dia nggak mau, Maca postingkan. Nah, suatu saat ada bonusnya kan, Maca kasih tahu, Mbak, ini bonusnya Mbak, lumayan loh, udah dapat 260.000 contoh. Oh iya ya, banyak Mbak, ternyata lumayan ya, kata dia tuh. Lumayan, daripada itu Mbak pakai dapat bonus lagi gitu. Oh iya lumayan. Apalagi Mbak, namanya orang ya, ternyata suka aja duit gitu meskipun banyak duitnya gitu. Apalagi Mbak, kalau Mbak berhasil punya member satu kiri, satu kanan aktif, Mbak tanpa ngapa-ngapain dapat bonus gitu. Oh gitu, iya, bisa potensi seharinya bisa 5 juta sehari tanpa ngapa-ngapain, aktif satu kanan, aktif satu kiri. Oh iya lumayan ya, iya Mbak tawarin aja dulu. Akhirnya dia nawarin salah satunya ke Rada, mungkin dia closing sekitar 10 orang dan 5 orang yang aktif. Nah, bayangkan kalau Maca tidak menjadi member Mbak X tadi, yang Mbak Bidan tadi, Maca nggak mungkin dapat Rada. Dan Rada ikut Maca di bisnis sebelumnya dapat 6M, di bisnis Basu dapat 511 juta sekarang, dan menguntungkan Maca kan. Padahal bukan member langsung Maca, member dari closingan yang tidak mau dijadikan member tersebut gitu. Jadi wajib kita prospek sampai jadi kaki kita, meskipun hanya customer tetap. Gimana caranya kita permudah dia, siapa tahu bisa closing. Nah itu cara Maca gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi intinya walaupun cuma mau beli, awalnya tetap daftarin aja ya Bu ya. Gitu ya. Kita permudah tapi iya betul, dipermudah, dibantu. Nah nanti kalau misalnya kira-kira udah mulai ternyata ada yang mau beli juga ya, dia kan berubah pikiran tuh ya, jadi bisa langsung jalanin bisnisnya gitu ya kira-kira ya Bu. Oke, nah ini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Supriyono di Kediri ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang paling banyak juga nih ya kalau misalnya orang berbisnis di MLM nih. Bagaimana cara Maca menghadapi penolakan dan bisa tetap fokus? Karena kan kadang kalau sering ditolak jengkel juga gitu kan. Silakan Bu. Mungkin bapaknya non offline ya Bapak. Kalau Maca itu offline-nya pernah ditolak Bapak. Memang jengkel banget ya. Pernah Maca teman juga, udah sahabat dulu SMP. Udah padahal Maca cuma nitip aja, teman Maca salon nitip ya gitu. Nanti bayarnya belakangan gak apa-apa deh gitu. Kalau udah laku gitu, aku kasih keuntungan kamu 10.000 gitu kan. Enggak, aku nggak suka gitu-gitu, padahal nitip loh temen itu. Makanya teman-teman Maca kasih tahu lagi, jangan awal-awal, jangan jual sebelum kita sukses ya. Jangan jual di 3 tipe orang. Yang satu, tetangga itu kalau kita sudah jelek, satu tetangga aja yang ngomong semua se-RT barang kita jelek, itu tetangga. Karena apa? Ibu Maca sendiri ada yang jual tetangga Maca rujak gitu, nggak enak rujak itu, jangan beli di situ. Semuanya nggak mau beli di situ. Makanya Maca nggak mau jual di tetangga. Dan tetangga, moga nggak ada tetangga ya yang Zoom malam ini di Maca. Dan tetangga itu teman-teman sukanya nyicil. Ya, udah produk kita 100 ribuan dicicil 10 kali. Nah tuh, 10 bulan, 10 ribuan. Aduh, gak balik modal. Udah modalnya 200 ribu, dicicil lagi. Makanya Maca gak mau ke tetangga dulu. Kemudian yang kedua, tipe kedua adalah saudara. Bagi tester dong, gratis dong. Itu kalau saudara teman-teman. Terus ketiga teman itu pada dasarnya tidak mau kita sukses. Jadi saat kita tawarin, ayo dong beli produk aku, katanya dia tuh, aku sudah perawatan di salon mahal, padahal mah ya enggak. Dia
hanya sombong aja gitu. Jadi teman juga skip. Kalau Maca siapa? Orang yang tidak dikenal. Makanya Maca itu awal-awal jual di Facebook, posting-posting, bikin konten itu yang jual, yang beli orang NTT, NTB, Papua dan sebagainya. Jadi bukan tetangga, teman, saudara. Nggak ada. Mereka baru datang saat kita sudah punya kemajuan finansial. Oh, itu yang sukses itu saudara aku, padahal mah bukan. Nah, seperti itu baru mereka mendekati kita, entah join, entah apa. Nah, jadi orang yang tidak dikenal dulu yang kita ajak gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Kok bisa Maca? Jadi pertanyaannya intinya gimana cara menghadapi penolakan dan tetap fokus sih, intinya itu. Oh ya, penolakan ya. Ya itu tadi salah satunya Maca nggak mau di situ, makanya Maca nggak mau. Pak Supriyono ketawa. Jadi Maca nggak mau offline, Bapak. Jadi capek gitu loh. Offline berarti offline itu saat orang itu kita tawarkan belum tentu butuh. Tapi kalau kita yang dikejar, insya Allah orangnya udah butuh. Beda. Jadi Maca lebih mengingin-mengingin. Pokoknya ngumpulkan kontak aja sebanyaknya. Nah itu kita bisa promosi setelah kontak banyak itu dulu. Jadi kontak harus banyak, kontak juga banyak, jangan banyak teman, jangan hanya teman SMP, saudara, tetangga, sama aja, tapi orang-orang yang tidak kita kenal gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Kira-kira